Jadi terminus aku dari sudut pangkal alam dan masyarakat. B, terminus adquem. Kemana perubahan itu? Kemasyarakatan, pasal 68, teori revolusi. Revolusi berarti perubahan mendadak, sering disertai dengan kekerasan. Natural, alam, pasal 69, generasi. Generasi artinya keturunan. Jadi bapak, ibu, kakek nenek, orang tua, cucu. Kita lihat generasinya berbeda-beda. Setiap generasi kira-kira 20-25 tahun. Ketiga, C, tugas. Jadi kita melihat A, pangkal, B, kemana perkembangan, lalu C, tugas. Pasal 70, sosioteologis, mengamat-amati tanda-tanda zaman. Jadi yang terjadi. Lalu 71, sosio-natural, kontekstualisasi. Paling gampang mengamat-amati tanda zaman. Itu artinya peristiwa tertentu mempunyai efek yang lebih besar. Indonesia, kalau kita perhatikan tahun 1955, tahun 55 itu terjadi konferensi Asia Afrika. Sejak konferensi itu, sejak tahun 55, di Afrika banyak negara baru timbul. Jadi arti konferensi tidak berakhir dengan berakhirnya konferensi, tapi mempunyai akibat ekor yang panjang sekali. Sehingga dengan demikian pasal 66 sampai 71 itu menyangkut, membahas perkembangan zaman. Kita mulai satu persatu. 66. Perkembangan zaman. Untuk menyingkat, saya bahas itu saja 1 sampai 12. Kalau nggak terlalu lama nanti. Ya. Saya beri catatan lebih dulu. Mungkin catatan ini penting. Catatan lebih dulu. A. Peristilahan juga dipengaruhi apa? Istilah-istilah yang kita pakai sekarang, yang kita pelajari di sekolah, istilah itu semua berasal dari barat, bukan dari Indonesia, dari timur, dari barat. Karena apa? Bahasa yang merumuskan menurut tempat dan waktu. Menurut tempat dan waktu, yang meneliti, mempelajari itu orang Eropa, bukan Indonesia. Maka kita mengambil alih hasil studi di Eropa. Jadi kalau dikatakan misalnya Israel, negara Arab itu Timur Tengah, loh kok disebut Timur? Ya kalau dilihat dari Eropa, kalau dilihat dari Indonesia Barat itu. Ya. Jadi kita mengambil alih istilah-istilah dari Barat. 2, kebanyakan dari kawasan Barat semua itu. Jadi obat-obatan, ilmu apapun juga yang dipelajari di sekolah berasal dari Barat.
dosen-dosennya pun dari barat. Kalau mengutip, yang dikutip itu literatur barat semua. Coba perhatikan itu. Demikian pula gereja Katolik tumbuh di barat. Kalau kita lihat nyanyian dalam puji syukur, semua barat, hampir tidak ada Indonesia. Ya. Juga Natal, semua barat. Kalau misalnya pakai kapas, itu gantinya salju. Kan di Indonesia tidak ada salju. Ya. Lalu itu tidak ada salju, itu dari barat semua. Jadi saya mengatakan, jangan heran, itu semua dari barat. Apotek dari barat semua. Yang tidak di apotek itu obat tradisional, jahe apa itu. Lainnya semua dari barat. Lalu 3, banyak juga dari Amerika, tapi orang di Amerika juga dari Eropa, orang Eropa yang pergi ke Amerika, barat juga. Ya, jadi kalau sebarat. 4, istilah revolusi industri dari barat itu juga. 5, seluk-beluk digital dari Amerika. Digitalisasi nanti saya terangkan. Dari ini semua mempengaruhi perkembangan zaman, dipengaruhi dari barat semua. Kita tidak punya apa-apa, jadi kesulitan apa yang terbuat dari kertas, dari bambu hancur. Kecuali yang kita simpan, diukir di batu itu tetap, lainnya hancur semua. B, kejuruan manusia untuk menata menurut zaman. Jadi ribuan tahun yang telah lampau semua diberi nama. Ini kejuruan manusia. Jadi kalau mau menunjukkan identitas itu diungkapkan dengan kapan? Nama. Dulu juga sebelum Masehi, sesudah Masehi itu nama semua. Tapi dengan itu kita tahu yang dimaksud itu yang mana. 2. Jadi semua diberi nama oleh orang barat dan kita mengambil alih. Contohnya itu A, B, C. Zaman Neolitik. Itu 10.000 tahun yang lalu, sudah lama sekali. Tapi diberi nama seperti itu. Jadi dari perbedaan kera dan manusia, hominisasi. B, zaman industri, 200 tahun yang lalu. Sekarang C, zaman digital sekarang ini. Jadi semua diberi nama. Kalau nggak ada nama itu kita nggak tahu. Ya dulu kapan dulu itu, ya, maka diberi nama. Lalu C, hasil dari sudut pandangan kawasan barat, bukan di Indonesia, kawasan barat. Ya. Juga kebanyakan fakultas-fakultas universitas mengajarkan hasil barat. STF ini juga hampir semua barat semua. Yang mengusulkan klasifikasi pembagian sejarah orang barat juga, namanya Christoph Cellarius. Ya. Dia mengusulkan A, zaman antik, kemudian zaman abad pertengahan, lalu zaman baru. Dia mengusulkan itu, lalu dipakai itu. Semua menurut itu, menurut usul itu. D, tempat dari kawasan memang tidak saya sebut, tapi otomatis kalau kita bicara mengenai zaman, sekaligus zaman itu juga tempat, kawasan mana. Saya pakai istilah kawasan dalam arti lebih
luas, kawasan barat, Eropa, Amerika, kawasan timur, Asia. Jadi kawasan lebih luas dari tempat, daripada desa, dari kota, seperti itu. Waktu. Pengalaman kita. Satu, dalam waktu. Dua, arti waktu. Kapan? Jadi kalau kapan nggak jelas, kita tidak bisa ketemu, nggak tahu kapan. Tanggal sekian, hari itu, siang, malam, jam berapa. Kalau enggak ketemu. Lalu waktu juga berapa lamanya? Kurun waktu. 1 hari, seminggu, sebulan, setahun, itu lamanya waktu. Tapi juga kapan. Maka 2, kapan dan berapa lama. B, refleksi teori. Ada banyak teori mengenai waktu. Waktu itu apa? Nah, dalam hal ini terkenal ucapan Santo Agustinus. Dia mengatakan, kalau saya tidak ditanya, saya mengira saya tahu waktu itu apa. Kalau ditanya, saya tidak bisa memberi jawab. Saya tidak tahu waktu itu apa. Ya. Dan peran waktu itu penting. C, peran waktu. 1, nilai waktu punya. Nilai ungkapan, nilai ekspresif. Misalnya, mudik. Mudik itu punya arti lebih mendalam. Cinta kepada